Indonesia masuk sebagai deretan negara yang merasakan langsung mahasiswa menggelar dampak aksi dari krisis demonstrasi energi menolak dan kenaikan harga BBM minyak subsidi di dunia. Pemirsa masa yang terdiri dari sejumlah Masih informasi mengenai demo kenaikan harga BBM saat ribuan buruh menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka. Aksi demo Some are mothers, and some people dance. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Perkenalkan, nama saya Anisha Nur Farida. Halo, perkenalkan nama saya Felicia Giona Budiman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadif. Perkenalkan, nama saya Ranggawan Ibrahim. Halo, nama saya Kaila. Halo, nama saya Amalia Dwi Lestari. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas 9A, kelompok 2, di video kali ini kami akan membahas mengenai pokok pikiran keadilan sosial. Mengenai isu kenaikan harga BBM di Indonesia yang dianggap kurang relevan untuk masyarakat kecil. Bagaimana jadinya jika pendapatan masyarakat tidak sepadan dengan biaya operasional yang dikeluarkan masyarakat itu sendiri? Sebelumnya kita akan membahas apa sih yang dimaksud dari pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran yang kedua berbunyi, negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan pancaran sila kelima Pancasila yang dimaksud supaya masyarakat memiliki pengertian dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu. Dalam kasus kenaikan bahan bakar minyak di Indonesia, banyak dari warga yang menentang hal tersebut dan menyebabkan kericuhan di mana-mana. Dilansir dari portal beritadetik.com, demo massa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di Indonesia tersebar di 6 titik wilayah aglomerasi Jabodetabek. Polda Metro Jaya mengantisipasi adanya demo dengan mengerahkan 6.142 personel untuk mengawal dan menjaga demo di beberapa tempat di Jakarta, Bekasi maupun Depok. Adapun demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di Indonesia hari ini terjadi di 6 titik, yakni di Patung Kuda, Gedung DPR atau MPR, serta Gedung DPD. Demo tersebut dilakukan oleh 6 kelompok elemen massa yang mayoritas merupakan mahasiswa. Sinyal kenaikan harga BBM tersebut disebabkan oleh beban subsidi dan kompensasi energi yang membengkak pada tahun 2022 hingga 502 triliun rupiah. Oleh karena itu, pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan solar. Berikut adalah 3 potensi penyebab kenaikan BBM di Indonesia. 1. Harga rata-rata minyak mentah di Indonesia yang cenderung tinggi. 2. Tensi global dari negara produsen yang khawatir bahwa minyak akan berkurang. Dan yang terakhir adalah bengkaknya anggaran subsidi. Dengan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, baik jenis Pertalite, Solar, hingga Pertamax, bagi masyarakat jelas ini adalah masalah baru yang mampu menguras kantong. Namun jangan salah, sederet masalah lainnya siap berdatangan. Paling dekat adalah lonjakan inflasi. Kenaikan harga BBM akan ikut mempengaruhi beberapa harga lainnya, seperti transportasi, logistik, hingga sembako selama 3-6 bulan ke depan. Apakah hal tersebut sudah adil di seluruh lapisan masyarakat? Apakah keadilan sosial sudah diterapkan? Kenaikan harga BBM akan menimbulkan efek psikologis di masyarakat di mana produsen termasuk pedagang menaikkan harga melebihi dari kenaikan biaya produksi atau distribusi yang mereka keluarkan. Ditambah dengan adanya oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan momentum ini, justru membuat ketidakadilan bagi rakyat umum semakin nyata. Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan harga kenaikan BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax. Meski ditantang berbagai
kalangan dari mahasiswa hingga DPR, namun pemerintah bergeming, keputusan sudah bulat. Harga Pertalite naik dari 7.650 per liter menjadi 10.000 per liter. Harga solar naik dari 5.150.000 per liter menjadi 6.800 per liter. Dan harga Pertamax naik dari 12.500 per liter menjadi 14.500 per liter. Kenaikan secara keseluruhan untuk ketiga jenis BBM tersebut sekitar 26%. Online tidak ketinggalan, kadang-kadang akan naik sebesar 10%. Ini tentunya akan berimbas besar pada UMKM yang mengandalkan penjualan mereka pada marketplace. Begitupun tarif ojek online dan mobil online. Para pengemudi meminta pemerintah menaikkan tarif ojol sebesar minimal 30%. Para pengguna ojol maupun layanan pemesanan makanan melalui ojol tentu akan merasakan dampaknya. Sejak pemerintah memutuskan untuk mengurangi subsidi BBM yang berdampak pada kenaikan harga, berbagai kritikan dan masukan bermunculan. Kebijakan pemerintah yang non-populis itu memang menimbulkan gejolak di masyarakat. Ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai dampak kenaikan harga BBM, potensi bertambahnya jumlah penduduk miskin, dan kerentanan sosial lain yang dihadapi terutama oleh kelompok masyarakat paling bawah. Sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM, pemerintah kembali memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Selain kepada rumah tangga tidak mampu, para pekerja dengan upah minimum juga menjadi perhatian pemerintah untuk mendapatkan kompensasi. Solusi-solusi yang dianggap mampu membantu masyarakat dengan menghadapi situasi ini adalah transformasi ke kendaraan listrik, mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah sebagai bahan baku utama baterai. Memastikan BLT yang tepat sasaran untuk kelompok masyarakat dengan pendapatan ekonomi paling rendah, transportasi umum gratis berkelanjutan untuk pekerja dengan upah minimum, menerapkan hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. PTK mengatakan KRL di Jabodetabek mengalami kenaikan jumlah penumpang semenjak pengumuman BBM naik. Ini menjadi kabar baik bahwa masyarakat mulai beralih ke transportasi ramah lingkungan. Kementerian Perhubungan menilai bahwa emisi atau gas yang dihasilkan dari pembakaran mesin yang dihasilkan kereta api jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan mobil atau pesawat. Dalam 200 mil perjalanan, emisi yang dihasilkan mobil atau pesawat 5 kali lipat jika dibandingkan dengan kereta api. Tanggapan saya tentang harga BBM naik yaitu ada dampak negatif dan positifnya. Salah satu dampak positif dari harga BBM naik seperti kendaraan umum yang ramah lingkungan lebih digunakan dan membuat lingkungan jauh dari polusi dan dapat menghemat persediaan minyak bumi untuk kebutuhan lainnya. Pemerintah sebagai regulator harus memikirkan kebijakan yang tepat. Karena bukan hanya masyarakat kecil yang terkena dampak hebatnya, tetapi juga masyarakat menengah yang merasakan kerugiannya. Dan kami membutuhkan solusi agar lonjakan inflasi tidak terus terjadi. Tanggapan saya terhadap kenaikan harga BBM adalah seharusnya pemerintah tidak menaikkan harga BBM di saat masyarakat sedang memperbaiki ekonomi yang menurun akibat pandemi COVID-19. Karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Menurut saya, memang harus dinaikkan kalau kita bicara mengenai subsidi yang sudah terlalu besar. Kalau kita lihat, memang bahwa subsidi BBM itu sudah di luar batas, tapi kita berharap bahwa memang seharusnya apa yang disubsidikan pada masyarakat itu tepat. Tanggapan saya mengenai kasus kenaikan harga bahan bakar minyak ini adalah pemerintah seharusnya bisa lebih tegas dalam menindak oknum-oknum yang menaikkan harga di luar batas wajar, karena hal ini sangat merugikan masyarakat. Hal ini merupakan ketidakadilan sosial karena dalam hal ini hanya produsen yang memanfaatkan momentum kenaikan BBM ini yang diuntungkan. Sedangkan bagi masyarakat lain ini sangat merugikan. Kita juga bisa menghemat BBM dengan menggunakan transportasi non-BBM seperti bersepeda dan lebih memilih menaikkan kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi untuk menghemat BBM sehingga harga BBM tidak naik. Saya berharap keputusan kenaikan BBM dapat disikapi dengan bijaksana. Pada dasarnya kebijakan yang dikeluarkan bertujuan dengan kesejahteraan rakyat. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Sebelumnya, yang pertama, penjelasan mengenai
Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Dah, kami akan Sial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita lihat, memang bahwa subsidi batas, tapi kita, nadanya gak jelas banget ya. Batas, tapi kita berharap nggak jelas. No, 1, 2, 3.